Oke, kita bahas yuk fenomena yang satu ini. Kamu sadar gak sih, kayaknya belakangan ini di mana-mana semua orang lagi ngomongin atau malah lagi main pedal. Nah, kali ini kita bakal coba jawab pertanyaan utamanya, ini tuh beneran tren yang asik dan bermanfaat atau kita semua cuma kena FOMO aja? Ini nih, pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua kan. Rasanya tuh kayak jepret, dalam semalam aja olahraga ini tiba-tiba meledak. Sebenarnya ada apa sih? Coba deh, kamu buka media sosial, scroll sedikit, dan boom, langsung muncul story teman-teman kamu lagi di lapangan padel. Keringetan sih, tapi kelihatannya seru banget. Terus kamu scroll lagi, giliran influencer favorit kamu yang muncul. Mereka main pakai outfit yang keren, di tempat yang kelihatan mewah, bikin padel ini kelihatan kayak, wah, bagian dari gaya hidup yang wajib dicoba nih. Dan yang paling bikin kaget nih, mungkin teman kamu yang dulunya paling males gerak, paling anti olahraga, sekarang malah jadi yang paling semangat booking lapangan. Nah, ini nih yang bikin kita mikir, sebenarnya ada sihir apa di balik tren pedal ini? Oke, sekarang kita lihat dulu seberapa besar sih fenomena ini, karena ini bukan cuma sekedar olahraga baru yang lagi rame, ini tuh udah kayak ledakan budaya. Buktinya tuh ada di mana-mana, jelas banget. Lapangan-lapangan baru tuh wah bermunculan di mana-mana. Terus, coba cek feed Instagram atau TikTok kamu, pasti penuh banget sama konten pedal. Dan yang uniknya, pedal ini tuh sebenarnya bukan olahraga baru-baru amat loh. Tapi entah kenapa, di Indonesia momentumnya baru dapat sekarang, dan begitu dapat langsung viral abis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kunci buat ngerti kenapa pedal bisa sepopuler ini adalah kita harus sadar kalau ini tuh bukan cuma soal olahraga, bukan cuma soal keringetan. Jadi gini, padel bisa viral itu bukan cuma karena permainan yang seru. Popularitasnya itu hasil dari sebut aja formula viral. Sebuah kombinasi kuat dari 3 elemen berbeda yang bikin padel jadi super menarik. Nah, ini dia 3 elemennya. Olahraga, sosial, sama gaya hidup. Jadi, kamu dapat sehatnya dari aktivitas fisik. Terus, kamu bisa kumpul-kumpul seru-seruan bareng teman. Dan yang paling penting, kamu juga dapat citra atau status tertentu yang nempel sama olahraga ini. Ini tuh kayak satu paket lengkap. Nah, disinilah paddle berubah jadi lebih dari sekedar olahraga. Dia jadi semacam alat komunikasi. Coba pikirin ya, waktu kamu main, kamu ngasih sinyal, gue peduli kesehatan, tapi dengan cara yang keren. Terus, waktu kamu posting fotonya, sinyalnya jadi, gue bagian dari tren yang lagi in loh. Dan kalau mainnya di lapangan yang premium, wah, itu secara nggak langsung jadi penanda status. Jadi, yang dijual sebenarnya bukan cuma olahraganya, tapi image yang ada di baliknya. Tentu aja, paket gaya hidup ini nggak bakal bisa meledak tanpa bahan bakar utamanya, yaitu media sosial. Yuk kita bedah gimana mesin ini bekerja. Prosesnya tuh simple banget, tapi luar biasa efektif. Kamu lagi santai, buka Instagram atau TikTok, tiba-tiba kamu dihujani sama gambar-gambar orang main pedal. Mereka kelihatan bugar, bahagia, punya teman yang asik, semuanya kelihatan sempurna. Otomatis otak kita langsung bereaksi. Wah, seru banget kayaknya. Gue nggak boleh ketinggalan nih. Dan disitulah FOMO alias rasa takut ketinggalan mulai aktif. Ya, FOMO, Fear of Missing Out. Ini tuh pendorong psikologis yang kuat banget di zaman sekarang. Itu loh perasaan gelisah, nggak nyaman waktu kita lihat orang lain lagi seru-seruan dan kita ngerasa, kok kita nggak ikutan ya? Nah, media sosial itu kayak bensin yang terus nyiram api FOMO ini. Dan padel adalah contoh sempurna tren yang gede banget karena didorong oleh FOMO-nya. Tapi ternyata bukan cuma FOMO. Ada satu lapis lagi yang bikin padel makin diidam-idamkan, yaitu elemen eksklusivitas. Kenapa sih padel bisa kerasa eksklusif? Coba kita lihat. Pertama, jumlah lapangannya kan masih terbatas ya, jadi buat main aja kadang harus rebutan jadwal. Kedua, biaya sewanya, ya nggak bisa dibilang murah juga. Dan ketiga, lokasinya tuh sering banget ada di area-area premium. Nah, faktor-faktor inilah yang ngebangun aura eksklusif di sekitar padel. Dan disinilah letak paradoks psikologi manusia yang menarik. Sesuatu yang langka, yang susah didapetin, itu seringkali kita anggap lebih berharga. Jadi bukannya bikin orang jadi males, kesulitan akses ini malah bikin padel jadi simbol status yang lebih kuat. Makin susah, makin pengen. Tapi, nah ini dia kuncinya. Eksklusivitas tadi itu diimbangi sama satu hal yang jadi keunggulan utamanya.
Permainannya gampang banget. Beda jauh sama tenis, yang butuh teknik rumit dan latihan lama cuma buat bisa rally. Kalau padel, pemain baru pun bisa langsung ngerasain serunya dari pukulan pertama. Dan perasaan inilah yang jadi virusnya. Bayangin, kamu yang mungkin belum pernah main olahraga raket, nyoba pedal, dan langsung bisa mukul bolanya. Perasaan, wow, ternyata gue bisa, itu bener-bener bikin nagih. Rasanya puas banget dan kamu jadi pengen cepet-cepet pamer. Entah dengan posting di sosmed atau langsung ngajak teman-teman lain buat nyoba. Oke, setelah kita bongkar semua lapisannya, dari paket gaya hidup, mesin FOMO, sampai paradoks eksklusivitas, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Buat kamu. Jadi kamu harus ikutan main paddle nggak? Jawabannya tergantung banget sama motivasi kamu. Kalau tujuan kamu emang murni cari cara sehat yang asik atau pengen nambah teman baru, paddle itu jelas banget worth it buat dicoba. Tapi, kalau kamu ngerasa tertekan cuma karena takut dibilang ketinggalan zaman, kalau biayanya bakal jadi beban buat keuanganmu, atau kalau niatnya cuma buat kelihatan keren di sosmed, nah ada kemungkinan besar kamu cuma karena jebakan FOMO. Pada akhirnya ya, nggak ada yang salah juga sih mau ikutan tren. Tapi pertanyaan yang lebih dalam buat kita renungkan bareng-bareng tuh bukan soal main padel atau enggak. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah pilihan buat ngikutin tren ini, atau tren apapun nanti, benar-benar nambah nilai positif dan bikin hidup kamu secara keseluruhan jadi lebih baik? Coba deh direnungkan.